Ayahku adalah dewa perang. Bab 163. Melihat punggungnya, Qi Kunlun merasa malu, meraih bagian belakang kepalanya, mengambil 2 langkah ke depan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Guan, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Anda kembali ke kota Lanshan, tapi saya rasakan. Jika Anda mendapat bantuan dari para bangsawan kaya ini, apa yang harus Anda lakukan akan jauh lebih mudah. Mungkin Tuan Guan, Anda di sini untuk menemukan obat mujarab, dan kota Lanshan ini menghasilkan obat mujarab. Tetapi harta langka ini pada dasarnya dikuasai di tangan 4 keluarga besar. Jika Anda bisa mendapatkan layanan mereka, bukankah mudah untuk mendapatkan ramuannya?" Meskipun Qi Kunlun tidak mengatakannya secara eksplisit, Guan Qianjun mendengarnya dan dia tahu dia terluka. Ini masuk akal, dan hati Guan Qianjun tergerak. Sama seperti setiap kota, kota Lanshan juga memiliki keluarga dan keluarga kaya raya, yang dikenal sebagai 4 keluarga besar. Lebih tepat disebut keluarga daripada disebut keluarga bangsawan. Tidak peduli yang mana, ia memiliki sejarah di kota Lanshan selama bertahun-tahun, dan prosesnya serupa, mengandalkan pegunungan untuk memberi makan pegunungan, dan mengandalkan berbagai obat ajaib Ganoderma di pegunungan tak berujung di kota Lanshan untuk bangkit. Apalagi di masyarakat modern, banyak orang kaya yang mendambakan apa yang disebut Ganoderma lucidum dan ginseng. Pohon ginseng liar yang berumur lebih dari 30 tahun bisa berharga sekitar 1 jutaan. Jika Anda bisa memetik ginseng liar yang berumur lebih dari 500 tahun di pegunungan dalam dan hutan tua, itu sudah cukup membuat Anda kaya. Perkataan Qi Kunlun memang sangat masuk akal. Tapi dia tidak tahu bahwa keluarga Guo, salah satu dari 4 keluarga besar, sangat penting bagi Guan Qianjun. Ketika dia kembali ke kota Lanshan, dia tidak hanya ingin menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga ingin menemukan Tuan Guo dan membalas kebaikannya. Karena Tuan Guo adalah salah satu pemetik ginseng yang menemukannya di gunung dan mengadopsinya. Pohon ginseng berusia berabad-abad yang dipetiknya tahun itu juga dimakan oleh Guan Qianjun, yang saat itu berusia 2 atau 3 tahun. Jika tidak peduli betapa berbakatnya Guan Qianjun, dia mungkin tidak dapat meraih gelar dewa perang tertinggi hari ini. Kebaikan ini setara dengan menjadi orang tua baru. Meskipun setelah kuliah, karena berbagai alasan, saya tidak memiliki kontak dengan Tuan Guo, saya tetap harus membalas budi. Dia bertanya perlahan, "Jadi, keempat keluarga besar ini juga ingin mentraktirku makan?" Qi Kunlun melihat bahwa dia santai dan mengangguk dengan cepat, tidak hanya 4 keluarga besar, tetapi juga keluarga besar dan kecil lainnya, mereka semua ingin makan bersama Tuan Guan dan menjalin hubungan baik dengannya. Guan Qianjun melambaikan tangannya, "Kalau begitu pilih keluarga Guo." "Keluarga Guo." Qi Kunlun tertegun dan berkata dengan cepat, "Laporkan ke Tuan Guan, keluarga Guo adalah yang terlemah di antara 4 keluarga besar, tertinggal dalam hal kekuatan dan sumber daya keuangan, dan dapat keluar dari posisi 4 keluarga besar kapan saja." Suara Guan Qianjun menjadi serius, "Jadi?" Qi Kunlun menjawab dengan cepat, "Jadi saya merasa keluarga Guo tidak layak. Bahkan keluarga Ouyang, kepala dari 4 keluarga besar, hampir tidak dapat melakukannya." Guan Qianjun tersenyum ringan, tetapi berkata dengan tegas, "Keluarga Guo adalah dipilih. Namun, untuk menghindari menimbulkan masalah jika ada terlalu banyak kebisingan, beritahu mereka bahwa saya menarik undian dan memenangkan keluarga Guo. Beritahu saya jika Anda sudah dan saya akan pergi." Setelah itu, dia memeluk Yan Qian dan pergi lagi. Qi Kunlun dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan berbisik, "Tuan Guan, status Anda memang sangat istimewa. Saya telah menemukan tempat untuk menginap di sini. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 bergaya manor di kota Lanshan. Belum diputuskan. Presidential Suite disediakan untuk bisnis suite, jadi biayanya tidak terlalu mahal. Silakan minta Tuan Guan untuk tinggal di sana. Saya akan melindungi Anda, tetapi jika Tuan Guan merasa itu tidak pantas, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa." Guan Qianjun tersenyum parau, "Kunlun, kamu bilang kamu belum pernah melakukan hal-hal ini sebelumnya. Saya pikir kamu sangat bijaksana." Qi Kunlun tidak tahu apakah Yang Maha Tinggi memujinya atau merendahkannya, tapi dia tersenyum tulus. Dia berkata dengan nyaring dan tegas, "Tuan Guan, Anda adalah dewa di hati saya. Bahkan jika saya belum pernah melakukan hal-hal ini, saya akan meminta nasihat orang-orang dimanapun dan mencoba melakukannya dengan baik. Jika ada sesuatu yang membuat Anda merasa tidak pantas, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Aku berjanji akan memperbaikinya." Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan malas, "Kalau begitu ayo kita pergi ke manor itu. Aku ingat hotel ini juga merek lama.
Semua jamu Cina obat-obatan ditanam di dalamnya. Saya hanya ingin pergi dan melihat-lihat. 10 menit kemudian, Guan Qianjun mengambil mobil mewah yang disediakan oleh Qi Kunlun dan dengan cepat tiba di hotel megah bernama Shenlong Manor. Begitu dia sampai di gerbang, dia mencium aroma obat yang kuat, yang menyemangati Guan Qianjun, dengan senyum puas di wajahnya. Memang ada beberapa ramuan yang saya butuhkan. Meskipun sudah dewasa dan memiliki kemanjuran yang rendah, baunya cukup nyaman. Setelah pengaturan Qi Kunlun, Guan Qianjun membawa Qian dan anak anjing Wang Cai untuk pindah. Sebuah suite bisnis. Ada penjaga berat di sekelilingnya, dan Qi Kunlun juga sibuk, dia ingin melaksanakan apa yang diputuskan Guan Qianjun. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Tuan Guan memilih keluarga Guo, tidak ada keraguan bahwa pilihan ini akan mengejutkan seluruh masyarakat kelas atas di kota Lanshan. Ujung lainnya, Hotel Internasional Ningtian, kota Yunhai. Ketika Shen Feixue membuka pintu kotak, dia melihat wajah yang dikenalnya, dan wajah ini tersenyum padanya. Tiba-tiba, Shen Feixue tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Bukankah itu saudari Hongyan? Dia adalah saudari Hongyan yang telah mengobrol denganku beberapa kali di resepsi Tianzuan. Dia juga saudari Hongyan yang memberitahunya pagi ini bahwa mereka akan makan malam bersama dalam 1 atau 2 hari ke depan. Dia berteriak tak percaya, saudari Hongyan. Jiang Hongyan melambai padanya. Ada apa? Apakah kamu terkejut melihatku? Ayo cepat makan bersamaku. Aku akan menunggu sampai kamu hampir lapar. Dia berdiri dan berjalan menuju Shen Feixue seperti saudara perempuan yang baik, memegang tangannya dan berjalan ke meja makan, tarik. Ada 2 wanita muda yang duduk di meja, mungkin asisten dan sekretaris Jiang Hongyan. Awalnya, ketika mereka melihat Shen Feixue masuk, mereka semua marah dan ingin memarahinya dengan keras. Tanpa diduga, ketua dan presiden mereka tidak marah sama sekali, bahkan berdiri untuk menyambutnya sambil memegang tangannya dan berbicara genit. Ketua Jiang biasanya sangat arogan, apalagi mengundangnya makan, bahkan jika dia mengundangnya makan, jika Anda datang terlambat 1 atau 2 detik, dia akan memarahi Anda sampai mati. Sekarang, apa yang terjadi dengan Ketua Jiang? Mengapa Anda menjadi orang lain? Namun, kedua remaja putri ini juga sangat pengertian, mereka segera berdiri, memasang senyuman di wajah mereka, berjalan menuju Shen Feixue, dan dengan hormat mengundangnya untuk duduk. Shen Feixue merasa tersanjung dan bahkan lebih gelisah. Kak Hongyan, aku benar-benar minta maaf. Aku salah hotel, dan terjadi kemacetan di jalan, jadi aku tidak datang sampai sekarang. Sudah terlambat lebih dari setengah jam. Aku memintamu untuk menungguku. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu khawatir tentang hal itu. Jiang Hongyan menepuk bahu Shen Feixue, menariknya untuk duduk di sebelahnya, dan kemudian dengan anggun menyuruh kedua bawahannya untuk segera memesan makanan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya khawatir kamu akan lapar jika kamu terlambat. Ada apa? Apakah kamu lapar? Dia mengangkat tangan kecilnya dan menepuk perut Shen Feixue dengan lembut. Menjadi lebih seperti saudara perempuan. Tiba-tiba, Shen Feixue muncul dalam mimpi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, saya tidak lapar, jadi saya khawatir tentang Sister Hongyan. Tidak, Ketua Jiang, Anda sudah menunggu lama. Waktu Anda sangat berharga. Ketika saya memikirkannya, aku merasa sangat tidak nyaman. Kamu tidak keberatan sama sekali sekarang. Itu benar-benar membuatku. Pada titik ini, dia tersedak dan tidak bisa melanjutkan. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya, ini hanya masalah sepele, dan aku juga tahu bahwa seseorang menjebakmu di sini. Bagaimana aku bisa menjadi alat bagi para idiot itu? Mereka ingin menggunakanku untuk memecatmu. Mereka juga ingin mendapat banyak hal dariku. Apakah ada hal yang indah seperti investasi? Bab 164. Mengatakan ini, senyumannya tiba-tiba menghilang, dan matanya setajam pisau. Shen Feixue tercengang, Ketua Jiang, apakah Anda tahu segalanya? Dia berkata, merasa sangat aneh. Ketua Jiang sepertinya tahu banyak tentang dia, dan dia hanya bertemu dengannya sekali di perjamuan Tianzuan, dan mereka berdua hanya mengobrol beberapa patah kata pada saat itu. Shen Feixue juga bertanya kepada Sister Hongyan tentang identitasnya, tetapi dia hanya tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Shen Feixue mengira dia menyembunyikan sesuatu, jadi dia berhenti bertanya. Tanpa diduga, secara kebetulan, dia adalah ketua dan presiden konsorsium Hongyan, dan akan melakukan transaksi bisnis besar-besaran dengan perusahaan Yunsang. Tentu saja,
jika satu orang saja di perusahaan Yunsang membuatnya tidak bahagia, bahkan Sen Sanwei, maka bisnis ini tidak akan selesai sepeser pun. Jiang Hongyan memberinya senyuman yang agak misterius, dan berkata dengan sedikit kebencian, bukankah kamu memanggilku Suster Hongyan? Tidak apa-apa. Mengapa kamu memanggilku Ketua Jiang lagi? Bukankah ini hanya perselisihan? Panggil aku apa saja. Kamu mau, aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Jangan khawatir, perusahaan Yunsang memilikimu. Apalagi 30 juta, aku akan berinvestasi bahkan 100 juta di dalamnya. Tentu saja, premisnya adalah Anda dengan senang hati mengizinkan saya berinvestasi. Jika Anda tidak bahagia, saya tidak akan menginvestasikan 1 sen pun. Dengan lambaian tangannya, dia maha kuasa. Sen Feixue bahkan lebih bingung, benar-benar bingung dengan situasinya. Dia hendak bertanya apa yang terjadi ketika tiba-tiba, pintu diketuk hingga terbuka. Seorang wanita berusia 40-an dan 3 atau 5 pria kekar masuk. Wajah wanita itu penuh daging, dan dia memiliki mata segitiga ganda yang memancarkan cahaya ganas. Dia menunjuk ke arah Sen Feixue dengan keras, kamu gadis sialan, beraninya kamu berhubungan dengan suamiku. Jika kamu berani menjadi pihak ketiga dan menghancurkan keluarga orang lain, ayolah. Pukul dia sampai mati. Orang-orang kekar itu bergegas menuju Sen Feixue. Hal ini membuat Sen Feixue sangat bingung. Dia berteriak, apakah kamu melakukan kesalahan? Saya tidak mengenal Anda sama sekali, dan saya tidak pernah melakukan apapun yang menghancurkan keluarga orang lain. Tenang dan jangan impulsif. Wanita itu berteriak, apakah kamu dari Yunsang perusahaan? Sen Feixue dari perusahaan Yunsang. Begitu Sen Feixue mengangguk, wanita itu berteriak lebih keras lagi, kalau begitu, kamu masih berani menyangkal bahwa kamulah yang saya cari, Sen Feixue dari perusahaan Yunsang, yang terhubung dengan suamiku ketika kami sedang mendiskusikan bisnis. Dia berselingkuh dengannya. Sekarang suamiku telah mengakuinya, bukankah kamu masih mengakuinya? Sen Feixue juga sangat cemas melihat pria yang memaksanya. Dia dengan tegas memarahi, kamu memanggil namaku, tapi bukan berarti aku orangnya. Jika kamu punya kemampuan, berikan bukti nyata. Wanita itu mendengus dan mengeluarkan kantong plastik transparan dengan beberapa helai rambut panjang di dalamnya. Itu mungkin sepanjang rambut Sen Feixue. Juga, ada sepotong pakaian dalam. Ketika dia melihat pakaian dalam ini, ekspresi Sen Feixue berubah drastis, seolah-olah dia benar-benar memakainya. Melihat ekspresi Sen Feixue berubah, wanita itu berkata dengan bangga, apakah kamu melihatnya? Ini adalah rambutmu dan pakaian yang kamu kenakan. Semuanya ditemukan di kantor suamiku. Kamu tidak dapat menyangkalnya. Cepat dan akui. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkan saudara laki-lakiku menelanjangimu dan mendorongmu ke jalan, sehingga semua orang bisa melihat betapa tidak tahu malunya kamu. Kemudian dia memandang Jiang Hongyan dan berkata dengan keras, menurutku kamu juga seorang yang besar, tetapi kamu tidak boleh bekerja sama dengan wanita jalang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Dia berani berhubungan dengan suamiku. Hati-hati suatu hari nanti, dia juga berhubungan dengan suamimu. Setelah mengatakan ini, ekspresi Jiang Hongyan juga berubah, dan dia mendengus dingin, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Beberapa penjahat memaksakan diri di depan Sen Feixue dan mencoba menangkapnya, bahkan mencoba merobek semua pakaiannya. Pada saat ini, letaknya di kotak 10, tidak jauh dari kotak 3. Kotak ini relatif kecil, dengan 3 pria dan 1 wanita duduk di dalamnya. Beberapa tokoh penting dari keluarga Sen ada di sini, termasuk Sen Sanwei, Sen Rong, Sen Feichen dan Sen Feihua. Mereka duduk di sana, minum teh dengan tenang. Sen Feihua datang belum lama ini. Dia berkata dengan gembira, kakek, ayah, pekerjaannya hampir selesai. Orang-orang yang kami temukan telah bergegas ke sayap ketiga. Saya juga mendengar raungan wanita itu, dia memang layak untuk itu. Telah menjadi tambahan selama lebih dari 10 tahun, sangat mirip. Ketika dia berteriak seperti ini, Tuan Jiang pasti akan sangat marah pada Sen Feixue. Bahkan mungkin Tuan Jiang ingin membunuhnya. Sen Rong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saya mendengar bahwa Tuan Jiang dan suaminya bercerai 10 tahun yang lalu. Mengapa mereka bercerai? Itu karena suaminya berselingkuh dengan seorang mahasiswi. Nona Jiang tidak bisa mengerti pasir keluar dari matanya dan sangat jijik. Tingkah laku seperti ini akan berujung pada perceraian dengan suami meskipun hartanya terbagi, jadi sampai saat ini yang paling aku benci masih simpanan seperti ini. Wanita dari keluarga nakal. Sen Feixue sudah mati kali ini,
mungkin Tuan Jiang akan memukulinya. Sudah waktunya. Shen Feichen mengangguk dengan senyuman di wajahnya, kakek terlalu pintar. Pertama, dia menyajikan lauk kepada Shen Feixue dan membuatkannya terlambat, yang meninggalkan kesan yang sangat buruk di mata Tuan Jiang. Lalu, tiba-tiba jika pukulan keras seperti itu dapat menyulut api Tuan Jiang sepenuhnya, maka kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memecat Shen Feixue, dan saya rasa tidak dia akan berani mengeluh. Siapa yang membuatnya melakukan hal tercela dan tak tahu malu seperti itu? Kakek benar-benar tinggi. Terlalu tinggi. Shen Sanwei tertawa keras, menepuk-nepuk kakinya dengan bangga, dan berkata dengan emosi, ini bukan hanya untuk kalian, dua saudara laki-laki dan perempuan. Aku baru saja melakukan tindakan berbahaya. Kedua kakak beradik itu kembali terlihat bersyukur. Shen Feihua juga membungkuk, berdiri di belakang Shen Sanwei, dan dengan lembut mengusap bahunya. Kakek, terima kasih banyak. Kamu telah begitu baik kepada kami. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya di masa depan, tapi jangan khawatir, saya akan membakar dupa dan berdoa kepada Buddha setiap hari untuk memberkati Anda dengan umur panjang 200 tahun. Aku bisa melayanimu setiap hari. Shen Rong berkata, tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa Shen Feixue mungkin mengira dia salah dengar jika dia dengan sengaja melaporkan hotel yang salah, tetapi sekarang dia dijebak seperti ini, dia pasti akan mengira kita sudah bangun tidak ada gunanya. Selanjutnya kita akan menghadapi kita, bagaimana kita harus menghadapinya. Shen Sanwei terkekeh, dia melambaikan tangannya dan berkata, ini masalah sepele. Menghadapi kemarahan Tuan Jiang yang menggelegar, kami akan tekan saja dia dan injak dia di bawah kakinya. Gunakan saja itu sebagai batu loncatan dan dapatkan dukungan Tuan Jiang. Jadi bagaimana jika kita menjebaknya? Bisakah dia menemukan bukti? Mari kita bicarakan itu jika kita bisa. Shen Feichen dan Shen Feihua sangat gembira hingga mereka hampir melayang, dan berkata serempak, kakek benar sekali. Shen Sanwei berdiri bersama. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk keluar. Ingat, Anda harus bekerja sama dengan saya dan mencoba menyelesaikan semua kemarahan Tuan Jiang. Biarkan dia merasa bahwa perusahaan Yunsang kita baik-baik saja. Kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kita juga bisa membunuh kerabat demi keadilan. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak investasi. Shen Feichen berkata sambil tersenyum, kakek, jangan khawatir, saya hafal semua barisnya. Shen Feihua juga dengan cepat berkata, saya juga. Shen Rong tertawa, pokoknya, mari kita injak kaki Shen Feixue dengan keras, masukkan dia ke dalam jurang, dan dia tidak akan bisa berdiri selama sisa hidupnya, dan kita bisa menggunakan anginnya untuk membawa Yun Sang ke langit. Meskipun dia memang sedikit kurang beruntung, tapi tidak mungkin, dia berasal dari keluarga Shen kita, jadi dia harus memberikan kontribusi yang pantas. Sekelompok orang tertawa lagi. Kemudian, dia membuka pintu kotak dan keluar. Bersambung.